Hai semuanya, apa kabar? Kenalin, namaku Fani. Selamat datang di channel aku. Karena ini itu udah minggu terakhir puasa dan gak akan kerasa juga, sebentar lagi akan lebaran. Jadi siapa tahu di antara kalian ada yang butuh inspirasi makeup untuk lebaran nanti. Jadi di video kali ini aku mau buat makeup lebaran. Look kali ini tuh bener-bener simple tapi tetap fresh dan hopefully tahan lama. So produk-produk yang akan aku pakai di video kali ini juga yang works di aku. Jadi mungkin siapa tahu kalian yang butuh rekomendasi produk bisa cobain juga. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, seperti biasa kita mulai dari wajah dan kulit yang bersih. Ini aku udah pakai moisturizer dan primer, tapi mungkin udah agak sedikit kering. Jadi aku mau pakai The Alba yang First Spray Serum. Ini harus kayak di shake gitu, terus tinggal di spray aja. Terus mau sambil aku pijit-pijit gitu supaya lebih ngeresep ke kulitnya. Dan ini aku lumayan banyak ada breakout karena lagi PMS, dan kemarin juga aku sempet facial jadi agak sedikit merah-merah gitu. Setelah ngeresep aku mau langsung aja pakai primer. Ini dari Rare Beauty. Ini tuh kayak pore filling primer. Jadi aku mau pakainya di daerah-daerah yang pori-pori aku itu lumayan visible gitu. Misalnya di daerah sini. Diratain aja pelan-pelan, terus biasanya aku bawa juga ke bawah hidung sini sambil kayak ditekan gitu ke kulitnya, sambil kayak dipijet pelan di dagu, dan terakhir di sini di dahi, sekitar sini aja. Biasanya kalau lagi mau ada acara kayak gini, aku pastinya pakai produk-produk yang works di aku, yang udah pernah aku pakai sebelum-sebelumnya. Dan aku nggak mau coba-coba produk yang baru dan malah nanti makeupnya jadi nggak bagus. Karena itu aku mau pakai foundation dari Skintific. Ini tuh yang All Day Perfect Serum Foundation. Aku emang belum pernah ngomongin ini di video aku, tapi ini adalah salah satu foundation lokal yang paling aku suka. Aku pernah pakai dia untuk acara nikahan adik aku makeup sendiri waktu itu, dan aku mulai makeup itu dari jam 5 pagi, dan acaranya juga baru selesai itu kayak sekitar malam, dan dia awet seharian, hasilnya juga flawless, dan ya nggak ada komplain sama sekali. Jadi aku mau pakai dia aja karena biasanya kan kalau lebaran itu kita biasanya keliling dari rumah ke rumah, dan biasanya juga sampai malam acaranya. Jadi kita butuh base yang awet seharian dan juga flawless gitu. Ini mau aku blend aja langsung pakai brush. Menurut aku ini tuh hasilnya lumayan full cover, jadi aku nggak mau nambahin layer, jadi cukup satu layer aja menurut aku. Dan dia itu ringan banget, jadi kalau kalian pakai seharian juga nggak bikin kayak gerah gitu, malah nyaman-nyaman aja dan kayak nggak berasa terlalu dempul. Jadi menurut aku ini cocok untuk dipakai kalau acara lebaran gitu, karena kan biasanya kalau lebaran itu keringat, terus biasanya kita salam-salaman. Jadi menurut aku ini salah satu foundation yang aman. Mau aku sedikit blend lagi pakai sponge biar hasilnya lebih flawless lagi, dan dia bisa ngambil excess dari produk yang mungkin tadi aku kebanyakan kalau pakainya. Foundationnya udah beres, aku langsung mau pakai concealer. Ini aku pakai dari BLP. Ini aku pakai yang shade-nya itu light, dan aku mau pakai di under eye sini. Terus sekalian aku kayak mau sedikit nge-highlight wajah aku, jadi aku mau pakai di hidung, di dahi sini, dan di sedikit di dagu. Terus langsung mau aku blend aja. Ini aku blendnya ke arah atas ini karena aku mau ada efek lifting di wajah aku. Biasanya kalau lagi hari lebaran itu kan kita nggak punya terlalu banyak waktu untuk siap-siap, pasti kita itu diburu-buru sama orang rumah. Makanya aku pilih produk-produknya yang
udah aku tahu dia akan works di kulit aku dan udah pernah aku pakai sebelumnya. Karena kalau menurut aku kalau kita mau pakai produk baru, lagi mau coba produk baru, jangan pas lagi ada acara atau event, karena takutnya kalau nggak works di kulit kita malah bikin makeupnya jadi kayak nggak bagus gitu. Sekarang wajah aku tuh kelihatannya flat banget, nggak ada dimensinya, jadi aku mau pakai sedikit kontur, masih pakai dari Lux Crime. Ini itu yang shade-nya Praline. Seperti biasa mau pakai di hidung. Dan pastinya kita akan ngekontur pipi. Dan sedikit di dahi sini. Sedikit di sini juga. Dan mau langsung aku blend aja. Ini aku pakai brush dan aku blendnya gitu ke arah atas. Aku blendnya ke arah atas supaya dapat kesan liftingnya juga. Jadi kelihatannya wajah kita itu lebih shape gitu instead of ke bawah, karena aku mau dapetin kesan di wajah aku tuh yang lebih kayak lifting gitu. Dan yang di bagian hidung mau aku bawa sedikit ke arah mata sini konturnya. Konturnya udah beres, aku mau langsung aja pakai cream blush. Di sini aku pakai yang dari Lux Crime yang Seamless Bouncy Blush. Ini aku pakai yang shade-nya Watermelon Berry. Dia itu warnanya agak sedikit pink tapi ada merahnya juga. Jadi menurut aku lumayan bikin looknya jadi kelihatan segar gitu. Langsung aja aku ambil pakai brush yang aku pakai untuk kontur tadi, dan jangan lupa kayak di tap dulu di sini supaya nggak kebanyakan. Dan aku mau fokusin dia di apple of my cheeks ini supaya aku bisa achieve makeup yang kelihatannya lebih fresh aja. Tuh kalian bisa lihat warnanya itu kayak bener-bener bikin looknya tuh kelihatan lebih fresh gitu. Jadi walaupun pakai kontur, karena diimbangi sama blush yang warnanya seger gini, jadi mereka looknya kayak imbang gitu, nggak terlalu yang bold banget. Terus aku ngeblendnya juga mau sedikit dibawa ke under eye sini. Di apple of my cheek dan dibawa ke under eye sedikit, jadi nggak terlalu sampai di bawahnya banget. Dan mau aku sedikit blend lagi pakai beauty sponge supaya lebih seamless aja. Dan aku mau ambil brush yang aku pakai untuk ngeblend blushnya tadi, terus aku kayak mau kasih sedikit di sini, jadi aku nggak nambahin produk apa-apa lagi. Sedikit aja kayak disambungin gitu. Kalau udah beres semua produk yang krim dan yang basahnya, terus mau langsung aku set aja pakai powder. Ini aku pakai Human Under Control dari Something. Ini aku pakai shade-nya yang medium. Dan karena ini acaranya mau seharian dan kita mau makeupnya juga lebih tahan lama, jadi aku prefer untuk ngesetnya di seluruh wajah aku. Walaupun sebenarnya si Skintific ini menurut aku kalau nggak di set juga nggak apa-apa, tapi ya biar lebih aman dan lebih awet, mau aku set aja seluruh wajah aku. Ini udah hampir habis karena aku benar-benar suka sama powder ini. Dia juga bikin complexion kita itu awet, dan somehow aku juga ngerasa dia bisa ngeblur pori-pori kita gitu. Jadi aku suka banget sama powder dari Something ini. Oke, jangan lupa di set dulu under eye-nya supaya nggak ada crack sebelum kalian set dengan loose powder. Dan di daerah smile line juga jangan lupa di blend lagi pelan-pelan aja ya, supaya complexion yang tadi udah kita blend itu nggak keangkat. Biasanya aku paling suka mulai untuk ngeset itu dari under eye, terus di blend ke sini sambil kayak dipijet pelan gitu supaya
powdernya kayak lebih ngeresep aja ke complexionnya. Dan kalian kalau lagi set wajah kalian dengan loose powder, jangan lupa di daerah sini, karena biasanya orang-orang tuh kelupaan. Jadi kalian bisa kayak sambil mingkem gini, terus kayak langsung di set aja. Ini complexionnya udah. Sebelum aku set pakai setting spray, aku mau ambil fluffy brush yang gede gini, terus aku kayak mau disapu aja di seluruh wajahnya supaya kalau ada sisa loose powder yang gak nempel itu bisa kayak ke-remove gitu. Pelan-pelan aja di seluruh wajahnya supaya juga nggak terlalu dempul gitu ya kelihatannya. Kalau udah mau aku set semuanya pakai Studio Tropic, ini yang Flawless Priming Water. Aku pakai yang warna pink. Dia itu yang for normal to dry skin. Jadi sebelum pakai kalian pastiin dulu spraynya itu benar-benar halus, jadi nggak kayak nembak kasar ke wajah kalian, supaya wajahnya juga, supaya base makeupnya juga flawless, nggak ada bercak yang kayak bercak air yang gede-gede gitu. Kalian perhatiin juga jarak pas kalian mengaplikasikan spraynya, jadi jangan terlalu dekat tapi jangan terlalu jauh juga, mungkin kira-kira 30 atau 20 cm gitu. Aku pakainya agak banyak supaya aku mau complexionnya itu lebih melt gitu dan gak yang terlalu powdery gitu. Nunggu keringnya biasanya aku suka kayak sambil dikipas gini supaya lebih cepet aja. Dan sedikit tips untuk kalian kalau lagi mau pergi ke acara yang kalau kalian nggak punya waktu banyak untuk dandan, biasanya kalau aku siapin dulu semua makeup yang aku butuhkan pas aku mau makeup. Jadi kayak malamnya aku siapin semuanya, termasuk beauty sponge-nya dan lain-lain. Jadi paginya pada saat aku mau makeup itu semuanya udah kesedia, jadi nggak perlu yang kayak gerasa gerusu cari-cari produknya lagi. Jadi itu menurut aku lumayan menghemat waktu sih. Kalau wajahnya udah kering, aku mau lanjut langsung pakai compact powder. Ini aku pakai dari Makeup Forever. Ini yang HD Skin Matte Velvet. Aku pakai shade-nya yang 1Y18. Dan aku pakai cara kayak gini, nggak setiap kali aku mau makeup. Jadi bener-bener kalau lagi mau makeupnya itu bener-bener tahan lama. Dan aku pakainya di T-zone aja karena T-zone aku itu lumayan oily kalau udah lama pakai makeup gitu. Dan aku sengaja pakai fluffy brush kayak gini supaya dia nggak yang terlalu tebal juga, jadi benar-benar kayak tipis-tipis aja, yang penting ada gitu. Terus aku mau sedikit negesin blushnya. Di sini aku mau pakai dari MOP. Ini tuh yang shade-nya 05 Farasha. Dan langsung aja kayak aku campur gitu warnanya, karena ini kan kayak ombre blush gitu, tapi aku kayak mau campur aja. Jangan lupa dibuang eksesnya. Dan kalau kalian pakai ini juga hati-hati karena itu lumayan pigmented, jadi kalian ambilnya sedikit dulu terus kayak di build. Tuh dia langsung pigmented gitu, tapi tenang aja nih, tuh gampang banget di blendnya. Terus sisanya mau aku bawa ke hidung yang kayak tadi. Dan aku mau sedikit negesin konturnya, tapi yang di bagian hidung aja, bagian luar wajahnya enggak, karena aku nggak mau makeupnya itu terlalu bold. Dan di sini aku mau pakai dari SK. Ini tuh yang shade-nya Kabo. Nah, aku mau pakai blending brush kayak gini. Ini sebenarnya buat eyeshadow, tapi menurut aku bisa juga untuk kontur hidung karena bentuknya itu lumayan pas gitu. Dan aku mulai dari sini, terus kayak di blend ke atas. Dan sedikit tips juga, kalau kalian ada waktu, kalian bisa latihan dulu beberapa hari sebelumnya. Terus kalian bisa juga cek-cek produk yang mana yang mau kalian pakai. Aku biasanya gitu, jadi kalau di hari hanya aku nggak yang bingung-bingung lagi mau looknya kayak gimana, atau mau pakai brush yang mana, dan sebagainya.
Dan aku mau jadiin dia juga sebagai base eyeshadow. Ini aku blend aja ke seluruh eyelid aku. Aku itu biasanya latihan kayak gitu karena biasanya di hari H itu suka terjadi hal-hal yang tidak terduga. Jadi untuk mencegah itu biasanya itu tadi aku latihan dulu. Terus mau sedikit aku blend ke arah atas sini. Dan benar-benar kalian blend supaya nggak ada garis gitu. Jadi kalian blend sampai seamless banget pokoknya. Terus karena baju aku ada warna kayak gini dan apa ya, ini kayak merah gitu, aku mau eyeshadownya agak sedikit matching. Ini aku mau pakai dari Saint by Sandra yang Love Story yang volume 2. Aku nggak tahu sih ini kayaknya shade-nya yang Romeo and Juliet ini ya, tapi ntar semuanya akan aku tulis di layar jadi kalian cek aja. Pertamanya aku mau ambil warna yang ini, jangan lupa di tap excess-nya. Terus aku timpa aja di eyelid aku, di eyeshadow yang tadi. Dan percayalah guys, ini tuh nggak selama yang kalian pikir, karena kalau kita udah kebiasa ini tuh akan jadi cepat banget. Dan aku mau ambil aja bagian yang shimmer sini pakai jari supaya lebih gampang. Terus aku mau blend dia di tengah kelopak sini aja, jadi nggak terlalu aku baur ke depan ataupun ke belakang, jadi benar-benar fokus di tengahnya aja. Kayak di blend pelan-pelan tuh, jadi benar-benar di tengahnya aja. Terus untuk inner cornernya aku mau ambil yang warnanya ini, terus pakai jari kelingking aja. Terus mau langsung aku pakai di sini. Kayak gitu. Untuk bagian bawah matanya aku masih pakai palette yang sama, terus aku kayak mau campur warna ini dan warna ini. Terus mau aku baurin di bawahnya, tapi di bagian sudutnya aja. Terus kalian gepengin kayak gini supaya dia lebih pointy. Jadi kalian nggak perlu ganti-ganti brush. Ini aku pakai benar-benar sedikit aja. Ini aku pengen look atasnya dan bawahnya seimbang aja, jadi nggak yang terlalu gimana-gimana gitu. Lanjut ke bagian bulu mata. Di sini aku nggak akan pakai bulu mata palsu. Aku mau pakai maskara aja dan jangan lupa dijepit dulu. Biasanya aku kalau ngejepit itu bisa aku ulang 2-3 kali. Pokoknya sampai aku ngerasa dia benar-benar udah benar-benar lentik baru aku pakai maskaranya. Maskara yang mau aku pakai hari ini adalah dari BLP yang Lush Blush Mascara. Ini tuh dia ada dua sisi gitu, yang gede dan yang kecil. Yang kecilnya kalian bisa pakai untuk bulu mata bawah. Dan di aku si BLP ini tahan lama dan dia lumayan nge-hold curl gitu. Jadi sampai sore juga bulu matanya masih lentik gitu. Nah itu kalau ada yang kecoret kalian diemin aja. Ntar dibersihin pakai Q-tip. Nih semoga kelihatan hasilnya yang udah aku pakai maskara dengan yang belum. Kelihatan dia lebih lentik gitu ya. Dan si maskara BLP ini aku ngerasanya bisa nambah volume juga. Jadi selain lentik dia juga lebih bervolume gitu. Dan pakai bagian yang kecilnya aku mau pakaiin di bulu mata yang bawah. Untuk alisnya belum ada yang berubah, aku masih pakai pensil alis dari KC Color. Semoga ini memang mereknya ya, ini aku belinya di KKV. Alisnya nggak ada yang aneh-aneh, jadi aku cuman mau ngikutin bentuk alis aku aja dan ngisi bagian yang masih kosong-kosongnya. Jadi nanti kayaknya video akan aku cepetin biar nggak terlalu lama juga. Untuk alisnya masih sama aja, aku mau ngikutin bentuk alis asli aku, terus kayak sambil aku tegesin dan mau ngisi bagian yang kosong-kosongnya aja, jadi nggak yang aku bentuk yang gimana-gimana gitu. Terus mau aku sedikit rapihin bagian bawahnya supaya bentuknya lebih rapih aja. Ini aku ngerapihinnya pakai flat brush kayak gini dan aku pakai foundation yang aku pakai pertama tadi yang Skintific.
Foundationnya bener-bener aku ambil sesedikit mungkin, jadi aku bukan yang mau sambil nge-highlight gitu, jadi bener-bener pure cuman mau ngerapihin bentuknya aja. Terakhir untuk alisnya aku mau pakai dari Maybelline yang Fashion Brow. Ini yang warnanya agak kecoklatan gitu. Terus mau aku pakai ke seluruh rambut alisnya. Sebenarnya kalau kita pakai cara kayak gini dia bukan yang tipe tahan lama seharian gitu, apalagi kalau lebaran kan biasanya makanannya yang berminyak dan ada santannya gitu. Tapi kalau aku personally aku nggak masalah untuk nge-retouch bagian bibir. Terus aku mau kayak ngegambar di bagian sini, mau aku overdrawn sedikit. Tapi yang di bagian sininya aja, di bagian cipit bawahnya aja, dan di bagian bawah sini. Tapi yang bagian tengahnya aja gitu. Kalau udah gini mau aku timpa pakai Makeover Power Stay. Ini yang shade-nya nomor 10. Dan mau aku ambil aja pakai brush yang tadi. Mau aku blend ke seluruh bibirnya. Bagian dalamnya mau sedikit aku ombre pakai Super Stay Matte Ink. Ini itu yang shade-nya 245. Masih sama, diambil aja pakai brushnya sedikit aja karena ini tuh super pigmented. Terus mau sedikit aku blend ke arah luarnya. Jangan lupa di bagian atasnya juga, tapi fokusnya di tengahnya aja. Kalau udah, aku mau kasih sedikit clear gloss. Ini aku mau pakai dari Kiko Milano. Ini yang clear gloss gitu ya. Dan menurut aku walaupun ini itu gloss, dia bukan yang tipe cepet hilang gitu. Asal kalian tuh bener-bener hati-hati aja makannya. Jangan yang sampai gerasa-gerusu gitu. Dan aku mau pakainya fokus di bagian tengahnya aja. Jadi nggak aku baurin ke seluruh aja. Seluruh bibirnya. Terus mau aku blend sedikit kayak gitu. Last but not least, terakhir aku mau pakai highlighter. Ini aku pakai dari Dior. Terus untuk bagian hidungnya aku mau ambil pakai jari aja, pakai kelingking. Terus mau langsung aku kasih di tengah hidung sini. Terus di blend di sini. Dan aku mau ambil fluffy brush yang kecil gini. Terus nih warnanya mau aku gabung aja. Jangan lupa dibuang eksesnya. Dan kita aplikasikan aja di tulang pipi sini. Dan di sini. Di bagian dagunya aku skip karena ada beberapa beruntusan di situ. Jadi aku nggak mau teksturnya itu makin kelihatan. Tapi kalau kalian yang dagunya nggak ada masalah, kalian bisa pakai di dagu juga. Terus mau aku blend lagi sedikit. Dan terakhir pakai fluffy brush yang kayak gini. Tinggal aku blend-blend aja semuanya supaya kayak lebih membaur aja. So this is the final look. Gimana menurut kalian dengan makeup look kali ini? Kalau menurut aku ini itu udah beda banget dari makeup aku yang biasanya. Karena ini kan ceritanya kita lagi lebaran, jadi ya pengen tampil beda aja. Dan untuk rambutnya, karena aku nggak terlalu bisa styling rambut, jadi aku cuman ikat gini aja dan supaya lebih simple dan nggak gerah juga sih sebenarnya. Oke, jadi sampai segitu aja videonya. Semoga videonya juga bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye!